Pada episode kali ini, GC Time akan membahas beberapa aliran atau perkumpulan orang yang sering disebutkan dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Ketika believers membaca kitab Perjanjian Baru, banyak ditemukan beberapa kata yang merujuk kepada beberapa aliran atau golongan orang tertentu, terutama pada waktu pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Apa dan bagaimana perkumpulan orang atau aliran yang disebutkan itu? Pemahaman ini penting dalam mempelajari Alkitab dan kisah penyelamatan Tuhan Yesus di dunia, agar tidak hanya menganggapnya sebagai kata-kata yang lewat begitu saja, namun menjadi lebih tahu isi Alkitab. Berikut adalah aliran kelompok atau perkumpulan orang-orang tertentu yang banyak disebutkan dalam Alkitab maupun yang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mempunyai pengaruh yang kuat pada zaman itu. Pertama, Farisi. Kata Farisi merujuk kepada sekelompok agama dan pemimpin politik pada zaman Yesus di Israel kuno. Mereka adalah anggota kelompok Yahudi yang terkenal dengan praktik keagamaan mereka yang sangat ketat dan penekanan pada pematuhan hukum Taurat. Farisi membedakan diri mereka dengan pendekatan keagamaan yang lebih ortodoks dan fokus pada interpretasi hukum dan tradisi Yahudi. Mereka menganggap diri mereka sebagai ahli dalam penafsiran hukum, dan berusaha untuk mengajarkan dan mengamalkan kepatuhan yang ketat terhadap perintah Taurat. Namun, dalam Injil Perjanjian Baru, Tuhan Yesus seringkali mengkritik orang Farisi, karena mereka terkadang menekankan pematuhan hukum dan tradisi, dengan cara yang formalistik dan hipokritis. Tuhan Yesus menekankan pentingnya motivasi hati yang benar, dan kasih dalam mempraktikkan perintah dan ajaran Allah. Dalam konteks itu, istilah orang Farisi kadang digunakan secara umum, untuk merujuk kepada seseorang yang terlalu fokus pada aspek formal dan seremonial dari agama, tanpa memperhatikan hati dan niat yang jujur. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan perilaku atau sikap yang munafik atau pura-pura keagamaan. Kedua, Saduki. Orang Saduki merupakan salah satu sekte atau aliran agama pada zaman Tuhan Yesus di Israel waktu itu. Mereka adalah sekelompok Yahudi yang memiliki pandangan dan praktik keagamaan yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain seperti Farisi, Eseni, dan Zealot. Saduki sebagaimana tercantum dalam Alkitab, umumnya terdiri dari anggota kalangan imam dan keluarga-keluarga kaya. Mereka menekankan otoritas kitab Taurat atau 5 kitab pertama dalam Alkitab, dan tidak menerima otoritas kitab lain dalam Perjanjian Lama, seperti kitab para nabi. Salah satu hal utama yang membedakan Saduki dengan kelompok lain adalah keyakinan mereka terhadap keadaan akhirat. Saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati atau kehidupan setelah kematian. Mereka menganggap bahwa hidup hanya di dunia ini saja, sehingga mereka tidak mempercayai konsep hadiah atau hukuman setelah kematian. Pada masa itu, Saduki seringkali bertentangan dengan Tuhan Yesus dan ajarannya, terutama dalam konteks kebangkitan orang mati. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dan kebangkitan orang mati pada hari terakhir. Secara umum, istilah Saduki digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang tidak percaya pada kehidupan setelah kematian, atau mengabaikan aspek spiritual dalam agama. Ketiga, Eseni. Orang Eseni adalah sekte atau kelompok Yahudi yang ada pada zaman Tuhan Yesus di Israel waktu itu. Mereka hidup secara komunal dan bertempat tinggal di komunitas-komunitas terpisah, terutama di sekitar Laut Mati. Sumber informasi tentang orang Eseni adalah melalui dokumen yang ditemukan tahun 1947 sampai 1956 di wilayah Qumran yang dikenal sebagai Gulungan Laut Mati. Dokumen ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan, keyakinan, dan praktik orang Eseni. Meskipun orang Eseni tidak secara spesifik disebutkan dalam Alkitab, mereka kemungkinan memiliki pengaruh dalam konteks zaman Tuhan Yesus. Beberapa cendekiawan meyakini bahwa Yohanes Pembaptis, yang secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, mungkin memiliki hubungan dengan orang Eseni. Dalam Gulungan Laut Mati, terdapat teks-teks yang mencerminkan kepercayaan dan praktik keagamaan orang Eseni. Mereka dikenal karena penekanan pada kehidupan yang saleh, kehidupan yang tunduk pada hukum Taurat, praktik pembaptisan, pengasingan diri dari masyarakat, serta upaya menjauhkan diri dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Keempat, Zealot. Orang Zealot adalah kelompok atau gerakan politik pada zaman Tuhan Yesus di Israel. Mereka adalah sekelompok Yahudi yang secara aktif melawan penjajahan Romawi dan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan politik bagi bangsa Israel.
Zealotisme merupakan gerakan revolusioner yang menggunakan kekerasan dan tindakan militan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menolak penjajahan Romawi dan menuntut pemulihan pemerintahan Israel yang merdeka di bawah hukum Allah. Zealot dikenal karena melakukan serangan terhadap pasukan Romawi, mendorong pemberontakan bersenjata, dan mengadvokasi perang melawan penjajah. Tindakan mereka seringkali memicu respon keras dari pihak Romawi dan berkontribusi pada peristiwa-peristiwa kekerasan dan perang. Seperti gerakan pemberontakan Yahudi di tahun 66-70 Masehi yang berakhir dengan kehancuran Bait Suci di Yerusalem. Dalam konteks zaman Tuhan Yesus, Simon adalah seorang anggota Zealot yang menjadi salah satu dari 12 muridnya. Namun, dalam ajaran Tuhan Yesus, ditekankan pada pesan kasih, damai dan pengampunan, yang berbeda dengan pendekatan militan dan kekerasan yang dianut oleh gerakan Zealot. Orang Zealot dan gerakan mereka tidak secara langsung disebutkan dalam Alkitab, tetapi mereka tercatat dalam catatan sejarah, dan juga diperkirakan memainkan peran dalam konteks politik dan sosial pada masa Tuhan Yesus dan setelahnya. Kelima, Herodian. Herodian adalah kelompok yang terkait dengan penguasa Herodes pada zaman Tuhan Yesus di Israel. Kelompok ini didukung oleh keluarga Herodes yang memerintah sebagai raja-raja boneka di bawah kekuasaan Romawi. Herodes Agung yang memerintah dari tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi, adalah salah satu tokoh terkemuka dari keluarga Herodes. Dia memperoleh kekuasaan dengan dukungan Romawi, dan secara aktif membangun banyak proyek pembangunan besar di wilayah Israel. Namun meskipun dia mengaku sebagai seorang Yahudi, Herodes dan keluarganya tidak dianggap oleh banyak orang Yahudi sebagai penguasa yang sah atau setia pada tradisi agama Yahudi. Sekelompok orang yang mendukung Herodes dan kebijakannya, serta mengambil manfaat dari kerajaannya dianggap sebagai anggota Herodian. Mereka mungkin termasuk bangsawan, pejabat pemerintah, dan individu yang mengambil bagian dalam lingkaran kekuasaan Herodes. Secara agama, Herodian tidak memiliki ajaran atau praktik khusus yang terpisah dari ajaran Yahudi umum pada masa itu. Mereka lebih terkait dengan dukungan politik terhadap pemerintahan Herodes dan kepentingan mereka sendiri daripada identitas keagamaan yang eksklusif. Penting untuk dicatat bahwa istilah Herodian tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab. Tetapi pengaruh dan peran keluarga Herodes dalam konteks politik dan agama pada masa itu dicatat dalam catatan sejarah dan dalam Injil Perjanjian Baru. Keenam, Baitusim. Sekte Baitusim atau Baitusani adalah sekte Yahudi yang aktif pada zaman Tuhan Yesus di Israel. Mereka dianggap sebagai sekte atau aliran minoritas dalam agama Yahudi pada masa itu. Baitusim berasal dari keluarga imam dan berkaitan dengan fungsi keagamaan di Bait Suci Yerusalem, terutama dalam hubungannya dengan korban-korban dan ibadah di Bait Allah. Mereka mengikuti ajaran yang dikembangkan oleh Baitus, seorang imam yang memimpin Bait Allah pada masa pemerintahan Raja Salomo. Perbedaan utama yang membedakan Baitusim dari kelompok Yahudi lainnya, terutama Farisi, adalah pandangan mereka tentang otoritas kitab suci dan interpretasi hukum Taurat. Baitusim membatasi otoritas mereka hanya pada kitab Taurat, sedangkan mereka tidak menerima otoritas kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, seperti kitab para nabi. Selain itu, Baitusim menolak konsep kehidupan setelah kematian, kebangkitan orang mati dan adanya roh atau malaikat. Mereka memiliki penekanan yang kuat pada pemujaan di Bait Allah dan pengabdian terhadap ibadah-ibadah tertentu yang dilakukan di sana. Namun, sekte Baitusim menjadi semakin tidak relevan setelah kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi oleh pasukan Romawi selama pemberontakan Yahudi. Setelah itu, peran mereka dalam kehidupan agama dan politik Israel menurun secara signifikan. Ketujuh, Samarit. Samarit atau Samaria merujuk kepada sekelompok orang yang hidup di wilayah Samaria pada zaman Tuhan Yesus di Israel. Mereka adalah keturunan orang-orang Israel yang tersisa setelah kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan Israel Utara atau Israel Samaria dan kerajaan Yehuda. Perbedaan utama antara Samarit dengan orang Yahudi pada masa itu adalah dalam hal tempat ibadah dan keyakinan agama. Samarit memiliki tempat ibadah utama mereka di Gunung Gerizim di Samaria, sedangkan orang Yahudi menganggap Bait Suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah utama mereka. Samarit juga memiliki naskah suci mereka sendiri, yaitu Taurat Samarit, yang mirip dengan Taurat yang digunakan oleh orang Yahudi, tetapi dengan beberapa perbedaan teks dan penekanan teologis.
hubungan antara Samarit dengan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus tidak selalu harmoni. Orang Yahudi seringkali melihat Samarit sebagai keturunan yang tidak murni secara etnis dan agama, dan terjadi ketegangan serta permusuhan antara keduanya. Dalam Injil Perjanjian Baru, terdapat beberapa catatan tentang hubungan antara Tuhan Yesus dan orang Samarit. Salah satunya adalah kisah Tuhan Yesus yang berbicara dengan seorang wanita Samarit di dekat sumur, dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Di mana Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih dan inklusivitasnya melampaui perbedaan etnis dan agama. Saat ini masih ada komunitas kecil Samarit yang bertahan di Israel dan di wilayah sekitarnya. Mereka terus menjaga tradisi dan keyakinan mereka yang unik. Itulah fakta Alkitab tentang keberadaan kelompok atau aliran tertentu pada zaman Tuhan Yesus di Israel berdasarkan catatan Injil dan catatan sejarah kebudayaan. Sampai di sini video episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Dan tetap dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.